warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak-bapak. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila ma kunna nahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan sehingga Bapak Ibu serta jemaah Jamiatul Muslimin dapat melakukan sholat isya berjamaah dan tujuannya sholat tarawih beserta libur berjamaah. Bapak Ibu, insya Allah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sehat walafiat dan berpuasa kalinya, insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita tidak cukup dengan hanya menahan makan dan minum saja. Itu penilaian dari puasa, tapi ada satu lagi yang perlu kita tinggalkan, yang jarang sekali yang kita ingat, bahkan itu kita lupakan, yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Berbeda dengan hal-hal yang membatalkan puasa dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Kalau yang membatalkan puasa itu seperti makan minum dengan sengaja atau berwudu, bapak ibunya berwudu pada saat mengukur memakai air kelapa muda itu batal. Tapi kalau pahala puasa itu bisa rusak, karena apa? Mungkin judulnya sudah dibicarakan kemarin, saya hanya bersifat mengulang sebelum masuk ke materi ini. Ya, berwuding, itu biasanya berwuding, biasanya ibu-ibu yang sering itu. Pergi ke warung sebentar, hanya beli daun ubi, 2 ikat. Ke warung cuma 5 menit, ceritanya 2 jam. Mana siapa, itu udah rusak puasanya. Kalau bapak-bapak jarang saya ketemui. Ya, jarang. Alhamdulillah. Ini kita hanya bersifat pembelajaran. Hanya saya cuma ingat saja. Karena tanpa kita sadari, karena bulan Ramadan itu kan bulan keberkahan. Tindak kesabarannya itu ikut andil. Ini yang harus kita bentengi pada bulan Ramadan. Dan jangan juga pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan, planning yang kita lakukan pada bulan Ramadan akan terlaksana sesudah Ramadan. Dan sesuai dengan judul yang ditentukan oleh Persatuan Mubalik Pondok Dumai, Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Kita lakukan suatu hal tentang sabar. Apa arti sabar? Sabar itu adalah suatu tindakan positif yang mengundang dari jiwa seseorang yang akan lahir perbuatan kebaikan dan terhindar dan menghindari dari perbuatan yang jelek. Yang mana sabar itu sangat berkaitan dengan hawa nafsu. Manusia itu secara garis besarnya ada bisa membedakan dari hawa nafsunya dengan hewan. Kalau hewan hanya diberikan hawa nafsu, akal tidak. Tapi karena manusia diberikan hawa nafsu, akal. Hawa nafsu dan akal itu harus seiring. Kenapa hewan hanya diberikan hawa nafsu? Itulah hewan. Tapi dia apapun yang dilakukan yang bertindak dengan hawa nafsu, dia nggak ada dosa. Tapi kalau manusia dilakukan dengan ada hawa nafsu yang tidak baik, akan harus berjalan sesuai dengan keimanan peraturan syariat yang telah ditentukan. Di sini kita berbicara tentang sabar itu sendiri. Sabar itu berapa
menundukkan hawa nafsu. Kalau hewan tidak bisa menundukkan hawa nafsu, tapi kalau manusia tidak bisa menundukkan hawa nafsu, sama dengan hewan. Kenapa? Hawa nafsu itu identik dengan suatu keinginan yang harus dilaksanakan. Coba kalau bapak-bapak ibu rasakan, saya ini kalau nggak dapat pasti ngotot. Apalagi bapak-bapak saat bulan Ramadan ini, khususnya bapak-bapak. Tapi di bulan Ramadan ini diberikan garis-garis besar yang dilarang oleh Allah. Di situ letak kesabaran kita untuk melawan ketentuan-ketentuan itu. Itulah pahalanya berlipat ganda, berbeda dari amal-amal perbuatan lain. Sholat juga mungkin pakai sholat jemaah 20 kali lipat-lipatnya. Sholat sendiri kemarin satu pahalanya sudah mungkin. Tapi orang yang bersabar dalam menjalankan puasa, terutama dalam bulan, pahalanya berlipat ganda, tidak terkira, tidak ditakar, tidak diukur berapa pahala yang diberikan oleh Allah sesuai dalam surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bersabarlah dan sempurnakanlah kesabaranmu, insya Allah mendapat pahala yang tiada batas. Jadi kita yang puasa pada hari ini 1 bulan lamanya 29-30 hari, berapa banyak ujian yang kita tinggalkan, berapa banyak pahala yang kita dapat. Berbeda dengan ini, beda dengan haji, beda dengan sedekah, beda dengan umrah. Itulah sesuai dengan surah Al-Baqarah, lebih dahulukan sabar dan sholat. Dahulukan sabar baru sholat. Tingginya derajat tingkat kesabaran. Dari ayat Az-Zumar ayat 10 tadi dijelaskan bahwa pahalanya orang berpuasa dalam melakukan tingkat kesabarannya berbeda dari yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari sekarang, puasa kita baru 5 hari kan, untuk akan datangnya besok dan seterusnya, bukan di bulan Ramadan aja, setelah Ramadan terapkan kesabaran yang telah ditentukan dalam Al-Quran tersebut. Ada 3 bentuk kesabaran yang dilakukan pada orang yang berpuasa. Yang pertama, sabar dia menjalani kebaikan, amal yang tadinya bapak-bapak, ibu-ibu berpuasa dari pagi, menahan dari hal yang membatalkan puasa, menahan dari segala hal yang membatalkan pahala puasa, sampai kita berbuka dan menjalankan ibadah dengan sakitnya tetap beribadah. Bapak-bapak yang bekerja keras, mungkin ada yang tukang beca, ada yang berkuli, tapi dia tetap berpuasa, dilaksanakan dengan kesabaran, begitulah pahalanya berlipat ganda yang diberikan Allah. Jadi dengan sabar. Sabar yang kedua adalah kesabaran dalam menzalimi kemaksiatan. Zalim kita terhadap kemaksiatan itu letaknya dari hawa nafsu. Kita bentengi diri kita menghindari kemaksiatan diri kita. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Kita hidup kita macam-macam. Diberikan sakit, saya itu kenapa sakit terus? Lihat orang udah tua nggak sakit, dalam keadaan berpuasa terbenteng dengan ingat Allah berikan derajat pahalanya orang yang sabar dalam melaksanakan. Kenapa saya miskin? Orang itu kaya semakin kaya, yang miskin semakin. Dalam puasa ini kesabaran kita sebelum Allah berikan pahalanya yang berlipat ganda. Ditimpa musibah kebakaran, anak kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sabar. Allah tingkatkan kesabaran pahalanya yang berlipat ganda. Jadi di momentum Ramadan ini tingkatkan kesabaran karena bulan yang paling baik khususnya, dan jangan kita melaksanakan kesabaran ini hanya dalam bulan Ramadan saja, sesudah Ramadan lebih daripada itu. Karena
menciptakan suatu musim itu bukan kita berbondong-bondong dalam suatu musim itu. Nih di bulan Ramadan disuruh berbuat amal baik, kita berbondong-bondong benar-benar. Tetapi sesudah bulan Ramadan tidak ada musim lagi, kita tidak mau lagi melaksanakan kegiatan amal kebaikan, itu tidak berangkat. Allah ciptakan, kita ciptakan sesuatu di bulan yang ada suatu khusus, namanya bulan Ramadan. Kita tingkatkan keimanan kita, kebaikan kita, perbuatan di sesuai Allah. Dan untuk akan datangnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah berpuasa bersungguh-sungguh agar mendapat pahala yang berlipat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Wabillahi taufiq.